Air sungai Siak mengalir tenang, membawa pantulan cahaya matahari sore yang keemasan. Di tepi sungai itu, seorang gadis berwajah lembut tengah menjemur kain songket berhias benang emas. Namanya Ainun Zahra, usia 24 tahun, gadis Melayu Riau yang dikenal ramah, santun, dan jarang marah. Namun di balik sorot matanya yang teduh, tersimpan kekuatan yang jarang dimiliki manusia biasa. Penduduk kampung hanya tahu, setiap kali ada bahaya, angin di sekitar rumah Ainun selalu berdesir aneh, seolah menjaga. Sejak kecil Ainun hidup sebatang kara. Ayahnya, Panglima Haris, seorang pendekar penjaga istana lama, hilang tanpa jejak saat melawan perompak di muara Sungai Siak. Ibunya meninggal tak lama kemudian karena sakit rindu. Sejak saat itu, Ainun diasuh oleh Datuk Panglima Hitam, seorang tua misterius yang tinggal di hutan pinggir kampung. Dari sang datuk, Ainun belajar ilmu kanuragan Melayu warisan tua, seni bela diri yang menyatukan tubuh dengan napas alam, hingga setiap geraknya bisa menyalurkan tenaga angin, air, bahkan petir. Tahun berganti, dan Ainun tumbuh menjadi gadis rupawan dengan aura yang sukar dijelaskan. Kulitnya seputih melati, rambut hitam panjangnya sering diikat sederhana, namun siapapun yang memandang akan merasa segan. Meski cantik, Ainun tak suka pamer. Ia lebih sering menolong orang-orang pasar, membagi hasil tenunannya kepada janda dan anak yatim. Tapi di balik kelembutan itu, jantungnya berdenyut oleh sumpah lama, menjaga kampung ini sampai akhir napasnya. Suatu sore, saat ia menatap langit yang memerah di atas sungai, ia mendengar jeritan dari kejauhan, suara perempuan pedagang ikan yang diusir paksa dari kiosnya oleh orang-orang kasar. Ainun memejamkan mata sejenak, nafasnya teratur, alam di sekitarnya seolah ikut mendengar. Daun-daun bergetar tanpa angin, seekor bangau terbang melintas rendah, seakan memberi isyarat bahwa waktu kedamaian akan segera usai. Ia berjalan pelan ke arah pasar. Setiap langkahnya seperti bergaung di hati orang-orang yang melihatnya. Para pedagang menyapanya dengan cemas, "Jangan ikut campur, Ainun, mereka berbahaya," tapi Ainun hanya tersenyum tipis. Di matanya, terpantul tekad yang tak bisa digoyahkan, tekad seorang wanita yang tak akan membiarkan tanah kelahirannya diinjak oleh kejahatan. Ketika tiba di ujung pasar, ia melihat sekelompok pria bertubuh kekar sedang memalak pedagang tua. Di tengah mereka berdiri seorang lelaki besar berjaket kulit, berwajah bengis dengan bekas luka di pipi kiri, Jarwo Kuat, preman paling ditakuti di kawasan itu. Tangannya menggenggam tongkat besi, sekali pukul, kios bisa roboh. Orang-orang menunduk tak berani melawan. Tapi di antara kerumunan itu, hanya Ainun yang menatapnya tanpa takut. Jarwo menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Ainun. Seketika suasana pasar membeku, hening, angin berhenti, seolah seluruh alam menunggu apa yang akan terjadi. Jarwo tersenyum sinis dan melangkah maju. "Heh, gadis pasar, kau berani lihat aku begitu? Mau jadi pahlawan?" "Hah," katanya dengan tawa keras. Ainun tak menjawab, ia hanya menunduk, mengelus selendang merah di bahunya, selendang warisan Datuk Panglima Hitam, simbol kehormatan bagi penjaga rakyat kecil. Lalu, perlahan, Ainun mengangkat wajahnya. Sorot matanya berubah tajam, bagai kilat di langit sore. Suaranya lirih namun menggema, "Aku bukan pahlawan, tapi aku anak Riau yang tak akan diam melihat orang dizalimi." Ucapannya menggema di antara kios dan tembok pasar. Orang-orang menatap terkejut, sementara Jarwo hanya terkekeh. Tapi di saat yang sama, di kejauhan, awan mulai menebal, dan angin sungai tiba-tiba berembus kencang, seolah alam sendiri siap berpihak pada gadis itu. Dan pada senja itulah, sejarah kecil di Pasar Tua Riau akan mulai tercatat, hari ketika seorang gadis cantik bangkit melawan. Ketakutan, membawa cahaya dari langit untuk menentang kegelapan bumi. Hujan rintik mulai turun di atas atap-atap seng pasar lama. Suara gemericik air bercampur dengan langkah-langkah tergesa para pedagang yang berlari menutup lapak mereka. Tapi di tengah keramaian itu, dua sosok tetap berdiri saling berhadapan, Ainun Zahra dan Jarwo Kuat. Di mata orang-orang, pemandangan itu seperti dua dunia yang berseberangan, kelembutan dan kekerasan, cahaya dan kegelapan, saling menantang dalam diam. Jarwo melangkah pelan mendekati Ainun, tongkat besinya diseret hingga menimbulkan suara gesekan tajam di lantai pasar yang basah. "Kau pikir kau siapa? Perempuan kampung berani menantang aku," katanya dengan nada mengejek. Tapi Ainun hanya menunduk sedikit, memegang ujung selendangnya yang mulai basah, lalu menjawab tenang, "Aku bukan siapa-siapa."
Tapi kau telah melampaui batas. Suaranya lembut, tapi mengandung kekuatan yang aneh, seperti suara angin di antara pepohonan tua. Para pedagang menonton dari kejauhan, menahan napas. Mereka tahu Jarwo bukan sembarang preman, dia dikenal pernah menumbangkan 3 orang sekaligus dalam sekali hantam. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Jarwo bisa merasakan hawa dingin yang tak biasa mengitari gadis di depannya. Udara seperti bergetar halus, membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi gengsinya menolak untuk mundur. Ia mengangkat tongkat besinya tinggi-tinggi, siap menghantam. Sebelum pukulan itu turun, suara petir menggelegar di langit. Hujan deras tiba-tiba mengguyur. Dalam sekejap, sosok Ainun hilang dari pandangan. Yang terlihat hanya bayangan bergerak cepat di antara tirai air hujan. Lalu duk, tongkat besi Jarwo terlepas, dan tubuhnya terdorong mundur oleh hantaman yang tak terlihat. Ia terkejut. Apa ini? Sihir, gumamnya lirih. Ainun muncul kembali, berdiri tegak, rambutnya basah menempel di wajah, namun matanya bersinar dingin seperti embun di ujung senjata. Jarwo menggeram dan kembali menyerang, kali ini dengan amarah membara. Tapi Ainun melangkah ringan, 1 langkah ke kiri, 1 ke kanan, gerakannya halus namun mematikan. Jurus langkah petir yang diajarkan Datuk Panglima Hitam bergerak dengan keindahan sekaligus kekuatan. Dalam 3 detik, 2 anak buah Jarwo tumbang tanpa sempat menyadari apa yang terjadi. Orang-orang ternganga, sebagian berteriak, sebagian menutup wajah karena tak percaya gadis itu mampu melawan sekelompok preman sendirian. Namun Ainun bukan tanpa rasa. Saat melihat Jarwo jatuh berlutut, ia tidak melanjutkan serangan. Sebaliknya, ia menunduk dan berkata dengan suara bergetar, "Pergilah, sebelum aku benar-benar marah. Aku tak ingin melukai siapapun, tapi aku juga tak akan diam kalau kalian menyakiti rakyatku." Kata-kata itu menembus dada Jarwo lebih tajam dari pukulan manapun. Untuk pertama kalinya, lelaki itu merasakan gentar, bukan karena takut mati, tapi karena malu pada keberanian seorang perempuan. Hujan terus mengguyur, menyapu darah dan debu dari jalanan pasar. Jarwo dan anak buahnya mundur perlahan, membawa sisa gengsi yang tercabik. Ainun berdiri memandangi mereka sampai hilang di tikungan. Di sekitarnya, para pedagang mulai keluar dari tempat sembunyi. Mereka mendekat, sebagian menangis haru, sebagian mencium tangan Ainun sambil berucap syukur. Tapi Ainun hanya tersenyum kecil, menatap langit yang mulai cerah, lalu berbisik, "Datuk, aku baru saja memulai janji yang kau tinggalkan." Malamnya, kabar tentang gadis penakluk preman menyebar ke seluruh pelosok kampung. Tapi bagi Ainun, kemenangan itu bukan kebanggaan. Ia tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Karena di balik bayangan pasar, ada mata lain yang mengintai, seseorang dari masa lalunya, yang tersenyum samar sambil berkata dalam hati, "Akhirnya, darah Panglima itu bangkit." Kembali, malam turun perlahan di atas Sungai Siak, meninggalkan sisa rintik hujan yang jatuh seperti butiran mutiara. Pasar lama sudah sepi, hanya terdengar suara air menetes dari atap seng dan bunyi kodok di rawa belakang. Ainun duduk di depan rumah panggungnya, memandangi pelita minyak yang bergoyang di terpa angin. Ia tampak tenang, tapi hatinya bergejolak. Bayangan perkelahiannya siang tadi masih menari di benaknya. Ia bukan menyesal, tapi merasa ada sesuatu yang belum selesai, seperti badai yang masih menunggu waktu untuk kembali menggulung. Angin malam berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga tanjung. Ainun merapatkan selendang merah di bahunya. Di kejauhan, ia melihat sosok bayangan berdiri di tepi jalan, tinggi, diam, nyaris tak bergerak. Instingnya langsung peka, itu bukan orang biasa. Ia berdiri perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara. Dalam beberapa detik, sosok itu lenyap di balik pohon bambu. Tapi suara lirih terdengar di bawah angin, "Kau sudah melangkah terlalu jauh, Ainun Zahra." Sekujur tubuhnya merinding. Ia tahu suara itu. Nada berat, serak, dan penuh dendam. Itu suara Rano, tangan kanan Jarwo yang dikenal kejam dan licik, lelaki yang dulu pernah menantang ayahnya, Panglima Haris, sebelum sang ayah hilang di pertempuran Muara. Jadi benar, mereka bukan sekadar preman pasar biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih kelam, di balik kelompok Jarwo kuat. Ainun menghela napas dalam. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya menelusuri kenangan lama. Saat Datuk Panglima Hitam mengajarkan ilmu kanuragan langkah petir, beliau selalu berpesan, ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk melindungi kebenaran dari tangan hitam yang akan datang dari masa lalu.
Kini pesan itu terasa nyata. Ia sadar, pertarungan di pasar hanyalah pembuka. Ada kekuatan lama yang bangkit kembali di Riau. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah sungai. 3 lelaki muncul membawa lampu petromax dan parang di tangan. Mereka mengenakan jaket hitam bertanda langit timur, lambang kelompok Jarwo. Ainun berdiri tegak, wajahnya tetap tenang. "Jarwo kirim kalian?" tanyanya. Salah satu dari mereka menyeringai, "Jarwo belum selesai denganmu, gadis. Dia kirim salam dan peringatan." Belum sempat mereka melangkah lebih jauh, cahaya petir menyambar di langit, memantulkan bayangan wajah Ainun yang kini berubah tajam dan dingin. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak secepat kilat. 1 pukulan telapak tangan, 1 tendangan ringan, dan 2 dari mereka terhempas ke tanah. Yang tersisa hanya 1, berdiri gemetar. Ainun menatapnya tanpa amarah, hanya sorot mata yang menusuk batin. "Katakan pada Jarwo," katanya lirih, "aku tak mencari perang. Tapi jika ia masih memaksa, maka angin, air, dan bumi akan berpihak padaku." Lelaki itu lari ketakutan, meninggalkan parang yang jatuh di lumpur. Hening kembali menyelimuti malam. Ainun berdiri di bawah hujan, selendangnya berkibar ditiup angin. Dari balik awan, cahaya petir kembali berkilat, memperlihatkan wajahnya yang tegas namun sendu, wajah seorang wanita yang dipaksa menjadi penjaga di dunia yang mulai gelap. Di dalam dadanya, jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, ini baru permulaan dari perang yang lebih besar. Sebuah perang yang akan menyeret masa lalu keluarganya keluar dari bayang-bayang. Dan di balik kejauhan, di sebuah gudang tua di pinggir kota, Jarwo kuat duduk bersama seseorang yang mengenakan jubah hitam. Sosok itu tersenyum samar sambil berkata, dia memang mewarisi darah Panglima Haris. Tapi darah yang sama juga bisa jadi kutukan. Petir menyambar lagi, dan malam Riau pun menjadi saksi bahwa badai sejati baru saja lahir di hati seorang gadis bernama Ainun Zahra. Hujan sudah reda, tapi langit Riau masih gelap. Di rumah panggungnya, Ainun Zahra duduk bersila di depan pelita minyak yang hampir padam. Tangannya memegang kalung kuno dari anyaman tembaga yang menggantung di lehernya, satu-satunya peninggalan Datuk Panglima Hitam, guru sekaligus pelindungnya. Kalung itu bukan sekadar perhiasan, di dalamnya tersimpan raja tua dengan tulisan Arab gundul, simbol ilmu kanuragan warisan langit Riau. Ainun menatap kalung itu lama, lalu menutup matanya, membiarkan kenangan lama membanjiri pikirannya. Dalam lamunannya, ia kembali menjadi gadis kecil berusia 10 tahun, duduk di bawah pohon ketapang besar di tepi hutan. Di depannya berdiri sosok tua berjubah hitam, berjanggut perak, dengan tatapan tajam tapi penuh kasih, Datuk Panglima Hitam. "Ingat, Ainun," suara beliau bergema di ingatannya, "kanuragan bukan tentang kekuatan memukul, tapi kekuatan menahan. Yang paling berat bukan melawan musuh, tapi menaklukkan amarah sendiri." Kata-kata itu dulu terdengar seperti nasihat biasa. Tapi kini, setelah darah dan pertarungan di pasar, maknanya terasa jauh lebih dalam. Ainun teringat hari terakhir bersama sang datuk. Hari itu, langit mendung pekat. Datuk berdiri di tepi sungai dengan wajah gelisah. "Waktuku hampir tiba," katanya pelan. "Ada kekuatan lama yang akan bangkit, kekuatan yang pernah menelan ayahmu." Ainun kecil menggenggam tangan gurunya, menolak percaya. Tapi Datuk hanya tersenyum. "Kau mewarisi darahnya, Ainun. Dan darah itu membawa takdir besar. Saat bayangan dari timur datang lagi, bumi Riau butuh penjaga baru. Kaulah itu." Tak lama setelah itu, Datuk hilang tanpa jejak, meninggalkan hanya kalung tembaga dan selendang merah. Air mata Ainun menetes tanpa sadar. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Dalam hening malam itu, ia mulai melatih pernapasan 7 lapis, teknik rahasia dari perguruan Datuk. Udara di sekitarnya mulai bergetar halus. Api pelita bergoyang tanpa angin. Suara lembut seperti gemuruh halus terdengar di dalam dadanya. Ia merasa seluruh tubuhnya ringan, seperti menyatu dengan udara. Setiap tarikan napas membawa kekuatan, setiap hembusan melepas beban dunia. Dalam keadaan itu, Ainun merasa kembali mendengar suara gurunya, "Jangan takut pada gelap, karena di sanalah cahaya ditempa." Namun ketenangan itu terganggu oleh suara ketukan di pintu. 3 kali, pelan, tapi berat. Ainun membuka matanya, hatinya langsung waspada. Ia berdiri, menatap pintu kayu yang bergoyang pelan. "Siapa di luar?" tanyanya. Tak ada jawaban, hanya desir angin. Ia berjalan perlahan, tangannya menggenggam ujung selendang merah.
Saat pintu dibuka, angin dingin menerpa wajahnya. Di depan rumah, tergeletak sebilah keris tua berlumur tanah, dengan selembar kain hitam terikat di gagangnya. Di kain itu tertulis huruf Arab gundul yang ia kenal betul, tanda rahasia perguruan Datuk Hitam. Ainun menatap keris itu lama. Tangannya gemetar. Tidak mungkin, bisiknya. Sebab tanda itu berarti satu hal, musuh lama Datuk telah kembali. Ia menggenggam keris itu erat, lalu memandang ke arah sungai yang tampak gelap dan dalam. Suara air mengalun pelan, tapi di telinganya, terdengar seperti bisikan masa lalu yang bangkit kembali. Kau tidak sendiri, Ainun Zahra, darahmu dipanggil oleh bayangan yang belum selesai. Malam itu, Ainun berdiri di tepi sungai dengan selendang merah berkibar tertiup angin. Bulan separuh muncul di antara awan, memantulkan sinar pucat di wajahnya. Jika ini panggilan takdir, katanya lirih, aku tidak akan mundur. Tangannya mengangkat keris itu ke arah langit. Cahaya bulan berkilat di bilahnya. Dari kejauhan, suara petir menggelegar, seolah langit mengakui bahwa warisan Datuk Hitam akhirnya bangkit kembali di bumi Riau. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti seluruh pasar lama. Udara terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak diucapkan. Orang-orang bicara pelan, takut-takut. Sejak pertempuran antara Ainun Zahra dan kelompok Jarwo, pasar tak lagi sama. Banyak pedagang mulai meninggalkan tempat itu, takut akan balasan. Tapi di sudut pasar, seorang lelaki berwajah bengis berdiri menatap sekeliling dengan tatapan penuh dendam. Dialah Jarwo kuat, kini dengan luka di pipi dan genggaman tangan yang bergetar bukan karena lemah, tapi karena amarah yang tak terbendung. Jarwo duduk di dalam gudang tua tempat markasnya. Di hadapannya, belasan anak buahnya menunduk menunggu perintah. Namun di pojok ruangan, ada sosok berjubah hitam, wajahnya tertutup kain, hanya matanya yang terlihat tajam. Suaranya serak, namun tenang, kau kalah bukan karena lemah, Jarwo. Kau kalah karena gadis itu memegang ilmu lama, warisan Datuk Panglima Hitam. Jarwo menoleh cepat, matanya menyipit. Kau tahu tentang itu? Sosok itu mengangguk perlahan, lalu berkata dingin, aku bukan orang asing dalam urusan itu. Aku adalah murid yang dibuang oleh Datuk sendiri. Nama Rano disebut perlahan, membuat udara di dalam gudang menegang. Lelaki berjubah itu membuka sebagian wajahnya, menampakkan bekas luka lama yang memanjang di rahang. Aku akan ajarkan padamu bagaimana melumpuhkan gadis itu, katanya dengan suara pelan, tapi kau harus menyerahkan jiwamu pada sumpah darah. Jarwo menggertakkan gigi. Demi harga diriku, demi balas dendamku, aku setuju. Rano tersenyum samar, menggoreskan keris kecil di telapak tangan Jarwo. Darah menetes ke lantai, bercampur dengan asap dupa yang membubung, menimbulkan aroma logam dan kemenyan. Malam itu, di bawah bulan pucat, ritual gelap dimulai. Rano membisikkan mantra dalam bahasa tua Melayu kuno, memanggil kekuatan bayangan dari dalam bumi. Tubuh Jarwo bergetar keras, matanya membara merah. Dada berdebar, urat-urat menonjol. Dalam jeritannya, kekuatan aneh mengalir di nadinya, kekuatan yang dulu dilarang oleh Datuk Hitam karena bisa memakan jiwa penggunanya. Ketika ritual selesai, Rano tersenyum puas. Sekarang kau bukan manusia biasa lagi, Jarwo kuat, kau adalah bayangan dari kekuatan yang dikutuk. Sementara itu, Ainun Zahra sedang berada di tepi sungai, memandikan keris peninggalan gurunya. Air sungai Siak mengalir pelan, namun malam terasa berat. Ia merasa ada sesuatu yang berubah, hawa di udara menjadi panas, nyala pelita di rumah-rumah menari aneh. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Dalam benaknya terdengar suara Datuk Hitam, jika darahmu bergetar, berarti kegelapan sudah bangkit. Ainun menggenggam kerisnya erat. Ia tahu, waktu tenang telah berakhir. Musuhnya tidak lagi sekadar manusia biasa. Dari kejauhan, kilatan merah muncul di langit, seperti api yang menembus awan. Pasar lama terbakar, orang-orang berteriak panik, berlari membawa barang seadanya. Ainun berlari menuju sumber api, langkahnya cepat dan mantap. Di tengah kobaran itu, berdiri Jarwo dengan mata menyala merah, tubuhnya dililit asap hitam. Ainun Zahra, teriaknya keras, suaranya menggema di antara bangunan yang runtuh. Hari ini aku balas semua malu yang kau beri. Suara itu seperti petir yang membelah malam. Ainun berhenti di depan reruntuhan pasar. Hujan mulai turun, membasahi rambut dan bajunya. Tatapan matanya tajam menembus dinding api. Jarwo, katanya pelan namun tegas, kau sudah biarkan iblis mengambil jiwamu. Jarwo tertawa,
keras dan menyeramkan. Aku tidak butuh jiwa, yang penting kekuatan. Ia menghantam tanah dengan tinjunya, dan retakan besar terbentuk, mengirimkan gelombang udara yang memukul keras tubuh Ainun. Tapi Ainun menahan diri, mengatur napas, lalu melangkah maju di tengah hujan dan api, seperti sosok cahaya yang menantang kegelapan itu sendiri. Petir menyambar, langit menggulung. Dua kekuatan lama akhirnya bertemu di jantung Riau, satu dari darah suci warisan Datuk Hitam, satu dari ilmu gelap yang dikutuk bumi. Dan malam itu, bumi Melayu kembali berguncang, ketika dua takdir bertabrakan di bawah hujan, dengan saksi hanya sungai yang mengalir dan doa orang-orang yang bersembunyi di balik dinding. Pertarungan sejati Ainun Zahra baru saja dimulai. Lonceng tua di tengah pasar lama berdentang keras, bergema di antara api dan hujan. Dulu lonceng itu dibunyikan untuk tanda dimulainya jual beli, tapi malam itu, dentangnya seperti lonceng perang. Ainun Zahra berdiri di bawahnya, rambutnya basah, selendang merah menempel di bahu, matanya menatap tajam ke arah Jarwo kuat yang kini bukan lagi manusia sepenuhnya. Tubuh Jarwo beruap hitam, setiap langkahnya meninggalkan jejak terbakar di tanah basah. Orang-orang bersembunyi di balik reruntuhan, hanya berani mengintip dari celah-celah dinding. Dunia seakan menahan napas. Petir menyambar langit, memantulkan cahaya ke wajah keduanya. Jarwo melangkah maju sambil berteriak, "Kau pikir aku bisa kalah lagi, Ainun? Lihat kekuatan ini, dunia akan berlutut di hadapanku." Suaranya bergema bagai raungan iblis. Tapi Ainun tetap diam. Ia menurunkan pandangan, mengatupkan tangan di depan dada, mengatur napas. Dalam keheningan itu, bumi seolah berhenti berputar. Langkah petir, jurus rahasia tertinggi dari Datuk Hitam, mulai mengalir dalam tubuhnya. Angin berputar lembut di sekelilingnya, lalu semakin cepat hingga membentuk pusaran. Jarwo menyerang lebih dulu, menghantam tanah dengan tinju bertenaga dalam yang membuat tanah bergetar. Percikan api dan air hujan membentuk kabut tebal. Tapi di saat semua orang menahan napas, sosok Ainun menghilang. Suara lembut angin berdesir, dan tiba-tiba, tubuh Jarwo terpental ke belakang, menabrak gerobak. Darah hitam mengalir dari mulutnya. "Kau," desisnya, matanya menyala merah, "bukan manusia." Ainun menatapnya, dingin. "Aku manusia, Jarwo, tapi aku berdiri di sisi yang benar." Jarwo mengamuk. Ia menjerit memanggil kekuatan hitamnya. Asap pekat membentuk bayangan besar di belakangnya, sosok iblis bertanduk, melingkupi tubuhnya seperti jubah. Tanah bergetar hebat, lonceng pasar bergoyang keras hingga retak. Tapi Ainun tetap berdiri tegak, menatap tanpa gentar. Ia mengangkat tangannya perlahan, mengusap air hujan di wajahnya, lalu berbisik pelan, "Datuk, berikan aku kekuatanmu untuk menghentikan penderitaan ini." Dalam sekejap, cahaya putih muncul dari tubuhnya, lembut namun menyilaukan, membuat semua bayangan mengerut ketakutan. Pertarungan itu bukan lagi sekadar adu tenaga, tapi benturan dua dunia. Setiap gerak Ainun adalah doa, setiap pukulan Jarwo adalah kutukan. Air hujan yang jatuh di tubuhnya berubah menjadi percikan cahaya, sementara setiap kali Jarwo menyerang, api hitam membumbung dari tanah. Suara benturan mereka menggetarkan udara, menimbulkan gelombang yang membuat jendela-jendela pecah. Di tengah suara gemuruh, lonceng pasar akhirnya jatuh, menghantam tanah di antara mereka, mengeluarkan bentang terakhir yang menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Kedua sosok itu sama-sama terhempas ke belakang. Ainun tersungkur, darah merah bercampur hujan di pipinya. Napasnya terengah, tapi matanya tetap menatap lawannya dengan tekad baja. Jarwo, dengan tubuh penuh luka dan mata yang mulai memudar, tertawa keras. "Kau menang lagi, tapi ingat, Ainun, aku bukan satu-satunya bayangan yang dikirim oleh masa lalumu." Lalu tubuhnya jatuh, terbakar api hitam yang lenyap bersama desiran angin. Hanya tersisa abu dan bau besi yang pekat di udara. Hujan mulai reda. Ainun berdiri perlahan, menatap sisa abu itu lama. Matanya sayu, tapi dalam cahaya bulan yang menembus awan, ada kilau kesedihan yang dalam. Ia tahu kemenangan ini hanyalah awal dari peperangan yang lebih gelap. Jika satu bayangan tumbang, bisiknya, akan muncul 1000 lainnya. Ia menggenggam selendangnya yang robek, menatap langit yang berwarna abu-abu. Lonceng pasar kini terbaring pecah di tanah, tapi gema dentangnya masih terasa di dada setiap orang yang mendengarnya. Dan ketika fajar menyingsing di ufuk timur, warga pasar lama keluar dari persembunyian. Mereka melihat Ainun berdiri sendirian di tengah puing, di bawah cahaya lembut mentari pagi.
Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya kesunyian dan rasa hormat yang mendalam. Mereka tahu, malam itu, seorang gadis telah mempertaruhkan nyawanya untuk menegakkan keadilan. Tapi di mata Ainun, ia tidak melihat kemenangan. Hanya kesedihan, dan tanda-tanda bahwa bayangan yang lebih kelam masih menunggu di balik horizon Sungai Siak. Fajar yang lembut menyinari reruntuhan pasar lama. Aroma tanah basah bercampur dengan bau besi dan abu, sisa dari pertempuran malam tadi. Ainun duduk di beranda musala tua, luka di lengannya dibalut seadanya, wajahnya letih tapi matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang jauh di dalam pikirannya. Di tangannya, tergenggam sepotong kalung kecil berbentuk bulan sabit, berkarat di tepinya. Kalung itu adalah satu-satunya peninggalan ayahnya, Panglima Haris, yang menghilang ketika Ainun masih kecil. Setiap kali ia menatapnya, hatinya seperti disayat dua kali, oleh rindu dan dendam yang belum tuntas. Dari kejauhan, datang seorang lelaki tua dengan tongkat, berjubah lusuh tapi matanya tajam menembus pagi. Dialah Datuk Tua, penjaga ilmu kanuragan yang dulu mengajari Ainun bertarung. Ia berhenti di depan gadis itu, menatap reruntuhan pasar, lalu bergumam lirih, "Kau telah menumpahkan darah untuk melindungi yang lemah, Ainun." Tapi setiap darah yang jatuh, selalu memanggil bayangan dari masa lalu. Ainun menoleh pelan. "Datuk, Jarwo menyebut masa laluku sebelum mati." "Apa maksudnya?" Lelaki tua itu menarik napas dalam, matanya redup, lalu berkata pelan, "Karena kau adalah darah dari dua dunia." Kata-kata itu menghentak Ainun seperti petir di siang bolong. "Dua dunia," ulangnya dengan suara serak. Datuk menatap kalung di tangan Ainun, lalu berkata, "Ayahmu bukan hanya seorang panglima kerajaan Riau. Ia juga penjaga gerbang alam hitam, batas antara dunia manusia dan dunia roh. Ia pernah mengurung makhluk kegelapan 1000 tahun lalu. Tapi kekuatan itu tidak lenyap, Ainun, ia menitis kepadamu." Gadis itu terdiam. Angin pagi tiba-tiba terasa dingin, menusuk tulang. "Jadi, aku ini apa, Datuk? Manusia, atau sesuatu yang lain?" Datuk tua menatap lembut tapi getir. "Kau tetap manusia, Nak. Tapi darahmu membawa kutukan dan anugerah sekaligus. Itulah sebabnya Jarwo membencimu, karena kekuatan hitam dalam dirinya berasal dari pecahan segel yang dulu dijaga ayahmu. Dan saat segel itu retak, semua iblis yang tertidur mulai bangun." Ainun menunduk, menggenggam kalungnya lebih erat, matanya berkaca-kaca. "Ayah, menghilang karena itu, iya." Datuk mengangguk pelan. Ia menukar hidupnya untuk mengunci gerbang itu. Tapi segel mulai melemah. Hening menyelimuti udara. Suara burung pagi terdengar jauh, tapi di hati Ainun, badai mulai terbentuk. Semua luka, semua kematian, semua kejahatan yang ia saksikan, kini terasa punya akar yang dalam. "Jadi semua ini karena aku," bisiknya lirih. "Bukan," potong Datuk dengan suara tegas. "Ini bukan karena kau, Ainun. Tapi karena dunia menolak menyeimbangkan terang dan gelap. Kau hanyalah jembatan antara keduanya." Ia lalu menepuk bahu Ainun. "Waktumu belum selesai. Kau harus ke Bukit Langir, tempat di mana roh ayahmu terakhir terlihat. Di sanalah kebenaran menunggu." Ainun bangkit perlahan, menatap arah timur di mana sinar matahari menembus pepohonan. Di matanya ada tekad baru, meski air mata masih mengalir. "Jika segel itu retak, maka aku akan menjadi segelnya," ujarnya. Tegas, "Aku tidak akan biarkan dunia ini tenggelam dalam kegelapan seperti dulu." Datuk menatapnya lama, lalu tersenyum getir. "Kau anak Haris yang sejati." Lalu ia menyerahkan sebilah keris tua dengan gagang berukir naga. "Ini milik ayahmu. Gunakan hanya saat dunia benar-benar runtuh." Ketika Ainun menggenggam keris itu, hawa dingin menelusup ke kulitnya, tapi di saat bersamaan, sinar hangat melingkupi tubuhnya. Di udara, terdengar samar suara lembut laki-laki, "Anakku, jangan takut pada gelap, karena dari gelaplah cahaya dilahirkan." Air mata Ainun jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu suara itu, suara yang sama yang dulu meninabobokannya saat kecil. "Ayah," bisiknya lirih. Angin berhembus lembut, seolah menjawab panggilannya. Dan pagi itu, Ainun Zahra melangkah meninggalkan pasar lama dengan pakaian basah dan luka yang belum sembuh. Tapi di hatinya, lahir tekad yang jauh lebih kuat dari besi, menemukan kebenaran, menutup gerbang kegelapan, dan menebus dosa masa lalu keluarganya. Langkahnya mantap menuju Bukit Langir, tempat di mana kabut tidak pernah terangkat, dan rahasia dunia akan terbuka. Langit sore di Bukit Langir berwarna kelabu keperakan,
diselimuti kabut tebal yang turun seperti tirai dunia lain. Setiap langkah Ainun Zahra menimbulkan gema lembut di tanah lembab yang berlumut. Suara hutan begitu sunyi, seolah semua makhluk menahan napas menatap keberaniannya. Di tangannya tergenggam keris warisan ayahnya, keris langit Aruna, yang bergetar halus setiap kali kabut bergerak. Sejak meninggalkan pasar lama, ia hanya tidur 2 malam, tapi tekadnya tak pernah padam. Ia tahu di puncak bukit inilah roh ayahnya bersemayam, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi menantinya di sana. Angin berhembus pelan, membawa suara lirih seperti bisikan. Ainun, mengapa kau datang ke tempat di mana hidup dan mati tak lagi berjarak? Gadis itu berhenti melangkah. Dari kabut, muncul sosok berjubah putih, berwajah samar, namun mata yang redup itu membuat dada Ainun bergetar. Ayah, bisiknya, suaranya bergetar antara rindu dan gentar. Sosok itu tersenyum lembut, namun di balik senyum itu, ada kesedihan yang dalam. Kau tumbuh menjadi wanita yang gagah, tapi dunia belum selesai mengujimu, anakku. Ainun menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku datang untuk mengerti, ayah, mengapa dunia ini harus berdarah, mengapa aku harus memikul kekuatan yang bukan kuinginkan. Suara angin mendesir lembut, namun dari balik kabut terdengar bisikan lain, lebih kelam, suara yang bukan manusia. Panglima Haris menatap ke langit, wajahnya menegang. Karena segel yang kujaga dulu mulai retak, Ainun. Iblis yang kutawan berabad-abad mulai mencari wadah baru. Mereka mencium darahku, darahmu. Tiba-tiba kabut di belakangnya bergolak, membentuk bayangan hitam dengan mata merah menyala. Ainun mundur setapak, mencabut keris. Aku tidak akan biarkan mereka keluar, teriaknya, tapi Haris mengangkat tangan, menahan gerak putrinya. Belum saatnya, kau tidak bisa melawan kabut dengan amarah, karena kabut lahir dari hatimu sendiri. Kata-kata itu mengguncang Ainun. Dalam kabut yang berputar, muncul bayangan wajah-wajah yang ia bunuh di pasar lama, tangisan warga yang kehilangan, dan jarwo kuat yang terbakar dalam api hitam. Semua memandangnya dengan tatapan menyalahkan. Lutut Ainun goyah. Tidak, aku hanya ingin melindungi mereka, jeritnya, tapi bayangan itu mendekat, menyatu, membentuk sosok dirinya sendiri. Ainun gelap, berwajah dingin tanpa emosi. Roh ayahnya berkata pelan, setiap manusia memiliki 2 cermin, satu di bawah cahaya, satu di bawah kabut. Jika kau ingin menutup gerbang kegelapan, kau harus berdamai dengan sisi gelapmu. Ainun terdiam, menatap sosok dirinya yang hitam itu. Bayangan itu tersenyum sinis. Kau pikir kau lebih suci. Kau menikam, kau membunuh, kau menikmati kekuatanmu. Aku adalah dirimu yang jujur. Air mata Ainun menetes, tapi ia menegakkan kepala. Mungkin aku berdarah dosa, tapi aku memilih untuk tidak hidup di dalamnya. Ia menancapkan kerisnya ke tanah, cahaya putih menyala dari bilahnya, membelah kabut menjadi serpihan-serpihan cahaya. Kabut menjerit seperti ribuan suara yang terbakar, lalu perlahan memudar bersama sosok gelap itu. Tubuh Ainun gemetar, tapi wajahnya tenang. Panglima Haris mendekat, menatapnya dengan bangga. Kau telah lulus ujian pertama, Ainun. Tapi segel itu tak lama lagi akan runtuh. Dunia akan memanggilmu, dan bayangan yang lebih besar akan datang. Ainun menatap ayahnya, mencoba menahan air mata. Ayah, jika saat itu tiba, apakah aku akan kuat menahannya? Haris tersenyum lembut. Selama kau percaya pada cahaya di hatimu, tak ada kegelapan yang bisa menelannya. Cahaya di sekitar mereka mulai redup. Sosok Panglima Haris perlahan memudar dalam kabut yang menipis. Pergilah, anakku, jagalah dunia yang dulu kita lindungi. Dan jika kau mendengar suara kabut memanggilmu lagi, itu aku, mengingatkanmu untuk tidak menyerah. Ainun berusaha mendekat, tapi tangannya hanya menyentuh udara kosong. Ayah, serunya lirih, namun hanya Gema yang menjawab. Ketika kabut benar-benar sirna, Ainun berdiri sendirian di puncak Bukit Langir, di bawah sinar bulan yang lembut. Angin malam meniup rambutnya perlahan, membawa sisa suara lembut sang ayah. Ia menggenggam keris dengan kedua tangan, menatap ke arah utara, ke tempat di mana legenda mengatakan gerbang alam hitam mulai terbuka. Dalam hatinya, tak ada lagi ketakutan, hanya tekad yang membara. Jika dunia menolak terang, bisiknya, maka aku akan menjadi cahaya itu sendiri. Langit malam di atas riau berubah warna, bukan hitam, tapi merah keunguan, seperti darah yang direbus di langit. Petir menyambar tanpa suara, hanya cahaya yang membelah awan pekat. Dari kejauhan, terdengar gemuruh aneh,
seperti detak jantung bumi yang marah. Ainun Zahra berdiri di tepi sungai Siak, di mana permukaan air mulai beriak aneh, memantulkan bayangan yang bukan milik siapapun. Di tangannya tergenggam keris langit Aruna, yang kini bersinar lembut, seolah berusaha memperingatkannya. Gerbang itu terbuka, bisiknya lirih. Ia bisa merasakannya, hawa kegelapan yang dulu hanya terasa di Bukit Langir kini telah menyelimuti seluruh tanah Melayu. Dari sisi sungai, muncul datuk tua dengan langkah terburu. Nafasnya tersengal, matanya menatap langit yang memerah. Ainun, segel itu telah runtuh. Roh-roh yang dulu dikurung mulai merayap ke dunia manusia. Api hitam muncul di hutan, dan desa-desa mulai lenyap. Ainun menatap datuknya dengan pandangan getir. Lalu di mana pusatnya? Datuk menunjuk ke arah utara, ke balik awan gelap. Di bawah kuil tua, di dasar sungai Siak, tempat di mana ayahmu dulu mengunci gerbang alam hitam. Ainun menggigit bibirnya, hatinya bergetar di antara ketakutan dan tekad. Maka kesanalah aku harus pergi. Perjalanan menuju kuil tua bukan sekadar medan fisik, tapi perjalanan menembus batas dunia. Setiap langkah yang Ainun ambil membuat udara di sekelilingnya semakin dingin, hingga napasnya berubah menjadi kabut putih. Burung-burung malam terbang ke arah berlawanan, seolah menghindari tempat itu. Dan ketika akhirnya ia tiba, Ainun melihat kuil itu, separuh tenggelam dalam air hitam, di atasnya tergantung cahaya merah seperti jaring laba-laba di langit. Suara-suara lirih terdengar dari dalam air, seperti ribuan jiwa yang memanggil namanya. Ainun, kembalilah pada kami, suara itu menelusup ke pikirannya, mengguncang keyakinannya. Ia berlutut, menutup telinga, tapi bisikan itu semakin kuat, berubah menjadi jeritan. Lalu, dari air yang berputar, muncul sosok yang membuat darahnya membeku, Jarwo. Kuat, tapi dalam wujud roh hitam, matanya menyala merah api. Kau pikir aku lenyap, Ainun? Suaranya bergema di udara. Aku hanyalah bagian kecil dari kegelapan yang kau coba lawan. Kini lihatlah, gerbang telah terbuka, dan semua bayangan masa lalu akan menuntut darahmu. Air di sekelilingnya berubah menjadi dinding hitam yang berputar cepat. Ainun berdiri, menggenggam kerisnya erat. Kalau begitu, biarlah darahku jadi penutup gerbang itu. Pertarungan di tepi sungai itu bukan seperti sebelumnya. Setiap kali kerisnya menebas, semburan cahaya putih melawan arus air hitam. Suara ledakan magis menggema ke seluruh penjuru hutan. Bayangan Jarwo tertawa, setiap kali ditebas ia muncul kembali dalam bentuk baru, kadang seperti manusia, kadang seperti iblis bersayap. Datuk tua dari jauh berteriak, Ainun, jangan melawan dengan amarah, gunakan hatimu. Tapi suara itu tenggelam dalam badai gaib. Ainun menutup mata sejenak, mengingat wajah ayahnya, suara lembutnya di Bukit Langir, dan bisikan terakhirnya, jangan takut pada gelap, karena dari gelaplah cahaya dilahirkan. Dengan napas berat, Ainun mengangkat keris ke langit. Cahaya putih membumbung dari tubuhnya, menerobos awan merah, lalu jatuh seperti hujan bintang. Dalam sekejap, roh-roh yang muncul menjerit, terbakar oleh cahaya itu. Jarwo menjerit keras, tubuhnya retak seperti kaca. Tidak, kau tidak bisa melawanku dengan cinta. Dunia ini milik kegelapan. Tapi Ainun membuka matanya, di sana tidak ada lagi amarah, hanya ketenangan. Cinta bukan senjata, Jarwo. Ia adalah api yang menyalakan segel dunia. Ia menancapkan keris ke tanah, tepat di tengah pusaran air. Dalam sekejap, bumi bergetar hebat, sungai bergolak, dan dari bawah air muncul cahaya raksasa yang menelan segalanya. Suara letupan besar mengguncang seluruh wilayah. Gelombang cahaya membubung ke langit, menelan awan merah hingga malam kembali hitam dan tenang. Gerbang alam hitam tertutup kembali, tapi di tepi sungai, Ainun tak lagi terlihat. Hanya selendang merahnya yang terombang di permukaan air, diterpa angin malam yang lembut. Datuk tua berlari, menatap ke sungai dengan mata berkaca-kaca. Ainun, bisiknya, kau benar-benar menjadi segel itu. Di kejauhan, langit kembali biru, tapi di dalamnya, samar-samar, tampak siluet cahaya berbentuk wanita, tersenyum di antara bintang-bintang. Beberapa hari kemudian, warga Riau menyebut malam itu sebagai malam sinar putih, malam di mana dunia selamat dari kegelapan tanpa pernah tahu siapa yang menahannya. Dan di tengah ketenangan yang baru lahir itu, di setiap hembusan angin sungai, terdengar lirih suara seorang perempuan berdoa, bukan meminta keselamatan untuk dirinya, tapi agar dunia yang ia cintai tak lagi memanggil kabut.
3 bulan telah berlalu sejak malam sinar putih, malam yang mengubah langit riau menjadi cahaya tanpa bintang. Sungai Siak kini tenang, airnya memantulkan bayangan langit biru seperti kaca yang suci. Tak ada lagi kabut, tak ada lagi jerit roh atau api hitam yang melahap desa. Dunia seperti bernapas lega, namun setiap kali angin bertiup dari arah sungai, orang-orang akan menunduk hormat, seolah mengingat seseorang yang tak lagi ada, tapi masih menjaga dari kejauhan. Nama itu kini menjadi bisikan di setiap hati, Ainun Zahra, penjaga cahaya riau. Di tepi sungai, datuk tua duduk di atas batu besar, menatap arus air yang berkilau. Rambutnya telah memutih seluruhnya, tapi matanya masih menyimpan kesedihan yang dalam. Di tangannya tergenggam keris langit aruna, kini tak lagi menyala, tapi tetap hangat bila disentuh, seolah masih berdenyut oleh kehidupan. Kau tidak pergi, Ainun, kau hanya berubah wujud, gumamnya pelan. Setiap fajar, ia datang ke tempat itu, berbicara seolah Ainun masih bisa mendengar. Kadang, di sela hembusan angin, terdengar tawa. Lembut gadis itu, samar tapi nyata, seperti embun yang berbisik di daun bambu. Sementara itu, di pasar yang dulu menjadi ladang darah, kehidupan telah kembali. Anak-anak berlari di antara lapak pedagang, ibu-ibu menawar harga sambil tersenyum, dan lonceng tua, yang dulu pecah saat pertempuran, kini diperbaiki dan digantung kembali di tengah pasar. Setiap kali lonceng itu berdentang, suaranya lembut, membawa gemas seperti doa. Lihatlah, Ainun, bisik salah satu pedagang tua sambil menatap langit, pasar lama hidup lagi, karena pengorbananmu. Tak seorang pun pernah melihat sosoknya lagi, tapi semua sepakat bahwa setiap kali cahaya putih melintas di atas sungai, itu adalah dia, mengawasi dari dunia lain. Suatu malam, ketika bulan purnama naik tinggi, datuk tua bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang luas diselimuti cahaya lembut. Dari jauh, sosok Ainun datang dengan pakaian putih dan selendang merahnya yang berkibar. Senyumnya tenang, seperti air yang tak lagi bergolak. Datuk, katanya lembut, tugas sudah selesai. Dunia telah aman, tapi masih ada yang harus kau lakukan. Datuk terdiam, menunduk hormat. Apa itu, Ainun? Gadis itu mendekat, menyentuh pundaknya. Ajarkan mereka, anak-anak negeri ini, bahwa kekuatan bukan untuk berkuasa, tapi untuk menjaga. Suara itu bergaung, lalu perlahan menghilang bersama angin yang harum. Keesokan harinya, datuk bangun dengan air mata di wajahnya. Ia tahu, itu bukan sekadar mimpi. Sejak hari itu, ia membuka padepokan kecil di tepi sungai, mengajar anak-anak muda tentang ilmu bela diri, bukan untuk menyerang, tapi untuk menegakkan keadilan seperti Ainun dulu lakukan. Ia menamai tempat itu, Padepokan Cahaya Zahra. Di atas gerbangnya, terukir kalimat yang kelak menjadi semboyan riau. Lebih besar dari, dalam tiap hati manusia, ada cahaya yang bisa menahan gelap dunia. Tahun-tahun berlalu, dan legenda Ainun Zahra tumbuh menjadi kisah suci. Para pelaut menyebut namanya sebelum berlayar agar selamat dari badai, petani berdoa padanya saat menanam padi, dan anak-anak mendengarkan kisahnya setiap malam di bawah lampu minyak. Tak ada kuil besar, tak ada patung megah, hanya keyakinan bahwa ia hidup di dalam setiap jiwa yang berani melawan kejahatan tanpa benci. Kadang, saat hujan turun tiba-tiba di tengah kemarau, orang-orang berkata lembut, Ainun menangis dari langit. Suatu sore di musim bunga, seorang gadis muda datang ke padepokan datuk. Wajahnya teduh, rambutnya dikuncir sederhana, dan di dadanya tergantung kalung berbentuk bulan sabit yang sama dengan milik Ainun. Aku menemukannya di tepi sungai, katanya lirih. Datuk tertegun. Ia menatap mata gadis itu, bening, tapi menyimpan sinar yang sama. Apa namamu, nak? Tanya datuk perlahan. Gadis itu tersenyum kecil. Zahra, jawabnya. Angin tiba-tiba berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan bambu, dan dari arah sungai terdengar suara lonceng berdering sekali, nyaring, jernih, seperti salam dari dunia cahaya. Dan saat matahari tenggelam di ufuk barat, warna langit berubah keemasan, memantulkan siluet gadis itu berdiri di tepi air, menatap jauh ke cakrawala. Di balik sinar senjanya, bayangan putih lembut muncul sebentar, menyatu dengan angin, lalu lenyap. Dunia tenang, tapi hatinya tahu, Ainun Zahra belum benar-benar pergi. Ia hidup dalam tiap nyala keberanian, dalam setiap jiwa yang memilih terang meski dikepung gelap. Dan begitu malam datang, langit riau memancarkan satu bintang paling terang di antara semua bintang yang diberi nama oleh rakyatnya.
Cahaya Ainun.